Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli سدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات برحمة الله, Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari bulan suci Ramadan ini. Allah masih beri kita umur yang panjang, kesehatan dan keafiatan, dapat melaksanakan ibadah puasa 5 hari. 5 kan 6 hari saja. Hari ke-6. Hari ini hari ke-6. Kalau yang 7 berarti Rabu ya. Ada. Kita bersyukur kalau Allah berikan dan kesempatan masuk di bulan suci Ramadan ini sudah anugerah bagi kita. Anugerah yang besar karena Allah mengkhususkan bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai anugerah, berbagai kemuliaan, berbagai pemberian dari Allah bisa kita raih dan dapatkan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan panen, bulan macam-macam lah sudah namanya. Big sale pahala ya juga bulan Ramadan. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Maka oleh karenanya di antara amal yang kita lakukan pada hari pagi ini adalah hadirnya kita di dalam sebuah majelis ilmu, menanti dari salat isyraq atau terbitnya matahari, yang pahalanya itu tidak main-main, adalah seperti pahala haji dan umrah. Dikali bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat pastinya. Bukan hanya satu pahala haji umrah, bisa 70 pahala haji umrah kita dapatkan di subuh hari Ramadan ini. Daripada kita di rumah guring dua, baik guring di masjid saja dia. Duduk sender guling-guling haji umrah. Walaupun kada pakai kain ihram ya. Jangan pakai ihram kita ke sini. Kamu kurang kita pakai pakaian biasa aja, tapi pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Masyaallah. Melanjutkan apa yang kita bahas dan kaji daripada kitab Bidayatul Hidayah, yaitu kita masuk kepada adab yang kepada bab yang ke-9 atau fasal yang ke-9, yaitu adabul isti'adah lis-shalah. Kita sudah masuk kepada adab persiapan diri untuk melaksanakan salat. Di sini Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita apa yang seyogianya kita perbuat dan lakukan ketika hendak melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama beliau katakan yang bagi an tasta'idda qabla az-zawal li salat adh-dhuhr. Seyogianya hendaklah engkau bersiap-siap diri sebelum tergelincirnya matahari untuk melaksanakan salat zuhur. Ibarat zuhur 12:30, maka kita jam 12.20 sudah siap. Itu seyogianya. Faqaddimil qayyilul,
Maka laksanakanlah, kata beliau, sebelum tergelincir matahari itu untuk melakukan qailulah. Qailulah itu istirahat sejenak, istirahat sebentar sebelum menjelang salat zuhur. Berarti jam 12 ya. Kalau sekarang setengah 1 ya, jam 12, setengah 12 itu kalau kita pengangguran ya, sunnah melakukan qailulah. Tapi sunnahnya qailulah ini tidur istirahat sebentar bagi orang yang ingin melaksanakan bangun malam. Lamunnya kada bangun malam, guring sebelum zuhur, ya ada sunnah namanya. Guring sebelum zuhur. Sekalinya subuh jam 6 juga bangun. Nah, ini bukan waktu itu tidurnya bid'ah. Mungkin nanti dijelaskan oleh beliau. Jadi sebelum kita mempersiapkan salat zuhur, terlebih dahulu kita lakukan adalah tidur qailulah. Ini termasuk tidur yang dianjurkan dan baik dan dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tidur-tidur yang kada baik. Habis subuh itu tidur yang dilarang oleh Nabi. Walaupun kada haram tapi kada baik. Habis sembahyang subuh guring. Bagusnya tidurnya itu setelah isyraq. Nah itu boleh sudah. Kalau hanya istirahat, apalagi bulan puasa ini, ada istilah orang Banjar Kalsel itu memadar. Nah itu memadar, kayak nasi juga memadar. Jadi pas paharatan subuh ini memasaknya sudah. Guringan yang habis subuh sampai dengan pulang pegawai itu paling nyaman. Kenapa nyaman? Paruh kanyang habis bersahur, lagi kencang sahurnya. Hari dingin, langit gelap, lampu bermati, AC menyala, bini menarik. Ada guringan jadi subuh. Itu makruh hukumnya. Bahkan Nabi katakan naumus subhi, tidur subuh itu turithul faqra, mewarisi akan kefakiran. Jual bahari bila guring pagi rezeki dipatok ayam kuciakannya guring pagi. Nah, jadi orang kafir itu, orang kafir itu kan rata-rata mereka itu menguasai dunia, sugi-sugi orang kafir itu. Apa faedahnya mereka? Pagi harus bangun. Orang Cina pagi harus bangun. Bahkan jam subuh ini sudah bangun, aktivitas dimulai dari subuh. Harus gerak, harus olahraga, supaya seharian yang ke depannya sampai sore itu betul-betul menjadi seseorang yang aktif. Coba aja biar kalau kita tidur habis subuh, bangun jam 6, bangun jam 7 misalnya, itu seharian bawaan tubuh kita pasti lemah. Tidak liut aja seharian, tidak lembek, tidak uyuh. Kenapa? Karena kita mulai dengan guring habis subuh itu. Harusnya subuh itu aktivitas. Alhamdulillah kita kumpul pada subuh hari ini tidak dalam keadaan tidur kasur kita, tapi dalam keadaan amal yang baik, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tidurnya di bulan Ramadan. Nah itu tadi tidur pagi makruh. Kemudian tidur yang dilarang oleh Nabi adalah tidur habis asar. Habis asar guring, kalau bisa jangan
Banakan anaknya kalau bisa habis asar jangan kayak tadi dulu. Cuman yang namanya peranakan ya, maka ada apa-apa ya. Kita yang sudah dewasa besar ini lebih jangan ya. Walaupun capek pegawai dari pagi sampai sore, asar tahan lah dulu dengan bawa ngabuburit dulu ya Allah supaya jangan ngantuk, tapi ngabuburitnya yang baik, ngabuburit yang bernilai pahala. Apa ngabuburitnya Bu? Baca Quran. Kadang-kadang menyenangkan juga bahwa berjalan olahraga di rumah atau di sekitar rumah kita berjalan. Amannya berjalan ke pasar, nah itu ngabuburitnya nambah dosa. Berjalan ke Taman Samarinda apa lagi? Lain ngabuburit istilah yang baik. Ngabuburit melihat burit. Karena orang banyak olahraga, liburitnya kemana-mana. Kemudian itu yang dietihi habis pahala puasa kita sia-sia. Dari pagi sampai sore menahan sudah makan minum dari hal-hal yang diharamkan. Pas sorenya tradisi kita ngabuburit, akhirnya matanya jelalatan, dosa yang dia dapatkan dan menggugurkan nilai pahala puasanya. Nihil jadi separuh aja jadinya, seperempat aja lagi pahala. Itulah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, mewanti-wanti kita dari amal ibadah puasa kita. Kata Nabi, kam min shaim, berapa banyak orang puasa. Artinya ada sedikit. Padahal zaman itu mungkin belum terjadi di zaman Nabi. Mungkin sahabat saat itu mendengar dari Nabi kayak heran aja, kok bisa orang puasa kada dapat pahala, kan begitu. Kamrin shaim, kata Nabi, berapa banyak, artinya kada sedikit. Orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapat pahala. Ya ini karena dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Faqaddimil qailulah, dan juga tidur sebelum isya. Ini juga dimakruhkan ya. Habis subuh jangan, habis asar jangan, kemudian habis maghrib sebelum isya. Belum ke isya sulit itu pada baik-baik. Itu makruh. Faqaddimil qailulah, kata beliau, dahulukanlah melakukan qailulah. Kana laka qiyaman fil lail aw sahrun fil khair. Karena qailulah itu dapat membantumu untuk melakukan tahajud di malam hari atau bergadang di dalam kebaikan di malam hari, sangat membantu. Fa inna fiha ma'unah, karena di dalam tidur qailulah itu sangat membantu untuk bangun malam. Kama anna fis sahur ma'unah ala siyamin nahar, sebagaimana kita bersahur itu juga membantu untuk kita melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya. Kenapa bersahur? Biar ada haus, ada lapar siang hari. Bukan berarti harus banyak makannya, jadi paham. Karena Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi SAW, bersahurlah kalian. Paling afdolnya sahur, takhir ya, mengakhirkan sahur. Ya jam 3:30 makannya ya. Atau jam 4 lewat 15 lah mulai menyantap makanan. Kan sahur itu kita ada banyak juga yang bilang setengah jam cukup sebelum imsak.
itu mengakhirkan lebih afdal daripada makan lebih awal. Menyamakan sahur jam 12 itu pas subuhan, jam 1 masih tengah malam ya. Tapi ada yang kayak itu tahu pian belut suah bermalam di rumah keluarga. Sekalinya setengah 1 dibangun di sahur, susunya sahur. Macam guringan berita, kita ada bangunan lagi subuh, baru kenyangnya setengah 1. Tapi tradisinya bulannya begitu. Kada bagus ya. Kenapa? Karena pasti kita kada bersubuh. Amunnya puasa Ramadan kada sembahyang subuh ya sia-sia ya. Sama kayak pian mandi tapi kada berbaju keluar rumah. Bujur badannya bersih tapi kada lanjak baguslah. Kada bagus. Begitulah kita puasa Ramadan kewajiban. Sholat juga kewajiban. Jangan puasa digawe sembahyang mungkin itu kan bisa puasa barang sekalian bungul lagi ya. Dua-duanya kewajiban, artinya salah satu digawe, satunya juga dikerjakan ya. Puasa kita kerjakan karena kewajiban Allah telah wajibkan di bulan Ramadan. Sholat setiap hari pun kita juga kerjakan di waktu. Jangan gara-gara puasa lalu kada sembahyang. Bukan kada sah puasanya, tetap sah puasanya, tetap berpahala insya Allah puasanya. Tapi dia berdosa karena meninggalkan sholatnya. Nah, jadi kembali Nabi SAW mengatakan wa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Dan yang mengatakan Nabi SAW pasti ada dampak baik, ada manfaat di dalam sahur itu. Kadang mesti banyak. Kadang kita ini berpikirannya aku baca 12 jam cara makan, jadi harus 2 piring makan sahur biar ada lapar ya. Malah tambahlah apa? Coba ya, biar semakin banyak makan itu pasti membuat tubuh kita semakin lapar di siang Ramadan. Apalagi macam-macam yang dimakan. Bagusnya sedikit aja, yang penting sahur, minum air sahur, makan kurma sahur. Nabi demikian. Nabi itu sahurnya kurma air itu. Ada yang bermasak hitam, bermasak ibuah, enggak ada. Cukup kurma dengan air. Maka wajarlah Nabi lalu mengatakan sumu tasih, puasalah kalian niscaya akan menjadi sehat. Kalau puasa itu seperti puasanya Nabi SAW, makannya tidak berlebihan, bukanya kurma air, sahurnya kurma air, habis sholat malam maghrib baru nyicip nyantap makan makanan. Dan kebiasaan orang Arab dulu makanannya ya dari gandum, roti bagus, ada dari tepung, kalorinya kada banyak. Habis itu dengan dagingnya orang Arab itu masaknya kada ribet, tinggal masukin tungkunya, diamkan, kasih garam, kasih lada, selesai. Lah kita kecap ini macam-macam, makanya jadi penyakit. Dunia aku makan kambing naik tensinya, emang kambingnya sate, macam-macam bumbunya. Kalau kambingnya cuma di oven dan sebagainya, atau diguling, ada tanpa bumbu dan sebagainya, itu kalau sedikit sehat-sehat saja. Karena Nabi yang mengatakan sayyidul ilah Allah, paling enaknya lauk itu adalah daging kambing. Apakah di situ penyakit? Kalau banyak iya, kita ini berlebihan, makanya jadi penyakit. Jadi sahur
Sahur itu paling baik mendekati azan ya, 15 menit, 30 menit. Itu baru kita nyantap sahurnya, mempersiapkannya ya mungkin biar dari jam 4 persiapkan memanasi misalnya. Kalau memang makan nasi ya. Tapi kalau makan ringan itu lebih nikmat. Puasanya lebih ringan. Karena udah mengamalkan demikian. Sahur itu makannya minta aja. Minta direbus dari malam. Ya, Anda goreng rebus 2 biji atau 3 biji. Nanti kuningnya jangan dimakan. Putihnya aja satu yang dimakan. Jadi biar pada banyak. Pakai alpukat, pakai madu, pakai kurma, selesai. Tahanlah sampai sore, tahan sampai sore. Kada haus, kada lapar. Ini pun sahurnya Indomie, benar sih. Minta lu 2 biji, wah, langsung guring ini susu, bak-baknya ya. Masya Allah. Kata Nabi tasaharu itu luar biasa. Bersahur. Karena sahur itu dapat membantu puasa. Jadi walaupun sedikit, karena di situ ada berkah yang dikatakan oleh Nabi. Nah, keberkahan sahur itu dapat membantu kita puasa selama siang Ramadan. Walaupun kita merasa aku tanpa sahur pun tidak apa-apa. Kan ada orang begitu. Ya kalau kesahuran tahan aja. Tapi ketahuilah dalam sahur itu ada nilai berkah yang jelas pahala, membantu untuk kita puasa, menahan haus dan lapar siang. Begitu juga kata beliau, tidur qailulah itu membantu untuk kita bangun tahajud di malam hari. Ini buat bagi orang yang nganggur ya, ada pegawai, orang pegawai kadang awal. Sariki bos menarik itu berjuhur masih dalam pekerjaan. Wal qailulatu min ghairi qiyamil lail kas-sahur min ghairi siyamin nahar. Kata Imam Ghazali, kita tidur qailulah tanpa bangun malam. Uring ya sebelum zuhur, tapi kada bangun malamnya itu sama seperti orang bersahur tapi kada puasa. Apa manfaatnya ini sahur? Para lapar menyalai hendak makan. Artinya begitulah tidurnya kita sebelum zuhur tadi, apalagi di bulan Ramadan ya. Wa naumuhu ibadah, kata Nabi, tidurnya orang puasa itu adalah merupakan ibadah. Guringnya aja kita beribadah, berdiamnya aja kita bertasbih. Dia mau bulan puasa menunggu buka misalnya sandal kehausan, kelaparan, anak panggil orang lagi yuk misalnya berdiam mau umutnya kita itu di bulan suci Ramadan ditulis malaikat pahala bertasbih kepada Allah. Tasbih ini luar biasa pahalanya. Ada sholat tasbih di antara sholat taubat, meminta ampunan kepada Allah. Bagaimana Nabi Allah Yunus bertaubat kepada Allah dengan membaca tasbih. Dan kita bulan puasa umat Nabi Muhammad kada perlu membaca, kada perlu dalam keadaan apapun, berdiam aja ditulis tasbih. Tidurnya ditulis ibadah. Mungkin tidurnya guling jadi dari pagi sampai sore. Ya jangan juga ya. Kalau tidurnya saja ditulis oleh Allah pahala sebagai bentuk rahmat dan berkahnya bulan Ramadan, maka bangunnya kita itu jelas lebih baik. Jangan memandang tidurnya dari ibadah. Harusnya yang kita pandang tidurnya saja ibadah orang puasa, apalagi bangunnya dapat melakukan amal yang baik.
bisa bertasbih, bisa bertahlil, bisa baca sholawat, bisa baca Al-Quran, maka itu lebih afdal. Tapi yang namanya kita manusia perlu untuk istirahat. Misalnya siang hari menjelang asar, habis zuhur ke asar mau istirahat biar ngecas malam harinya kada ngantuk, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, jadi bisa mengikuti amal baik, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan kebaikan. Maka perlulah kita tidur siang sebentar. Nah, tidur siangnya kita itu ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Malamnya tarawih, siangnya puasa, siang malam kita ibadah kepada Allah. Maka pantaslah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pelebur segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambil kesempatan itu, punya kawal tarawih-tarawihan malam. Jangan gara-gara kekenyangan timbul pada tarawih. Yaitu Pak tadi bukanya harus dijaga. Kadang kita ini hawa nafsu. Hawa nafsu ini lalu hendak balas dendam. 12 jam lapar, haus melihat makanan, lalu hendak membalas. Karena siang tadi kada mau makan, melihat es nyaman, es teler nyaman, maka kawan ketujuh pulang memposting es teh siang-siang puasa. Karena makan puasa itu tidak nyaman melihat gambar es teh. Bahari ada dayanya biasa aja. Es teh itu biasa. Lewat pinggir jalan biasa. Tapi pas bulan Ramadan melihat story WA kawan gambar es teh aja rasa beriuran. Melihat kecoa aja dikiranya kurma. Binasa. Tapi haus lagi puasa. Ini hati Masya Allah. Saking nikmat, makanya ketika kita berbuka puasa itu kata Nabi SAW adalah farhatun lis-shaim, kegembiraan bagi orang yang puasa. Baru kita sadar ternyata makanan yang tidak makan berbuka itu walaupun sedikit nikmatnya luar biasa. Kenapa? Lapar. Iya tadi kecoa jadi kira ke rumah. Saking nikmatnya melihat kecoa mati. Kira kurma itu gugur siap. Masya Allah ya. Maka oleh karenanya manfaatkan kesempatan Ramadan ini tidak baik-baik. Malam tarawih bagi yang bisa, yang ada gawiyah. Kalau ada yang sibuk mencari nafkah, niatkan dalam hati kita sebetulnya pengen tarawih, tapi karena mencari nafkah, tuntutan, bayaran dan sebagainya. Kalau yang tidak mencari nafkah, mau makan apa, mau bayar apa, cicilan dan sebagainya, silakan. Tapi kalau bisa dilakukan di rumah, dilakukan tarawih. Walaupun tidak bisa berjamaah di masjid, di rumah dia pulang jam 10 malam, sholat satu malam. Ada perlu ke sholawat ya. Oh, undang kawan jadi bersalawat di belakang sebelahan. Beriang orang kaan dina uyuh bersurah kada bersurah Al-Fatihah ini kalau boleh amin Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 8 rakaat anak istirahat ya sudah. Yang penting malam ada tarawih biar ditulis oleh Allah menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Lalu ditulis dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini kesempatan. Wa ijtahid an tastayqid qabla zawal, dan berusahalah supaya engkau bangun sebelum tergelincirnya matahari. Mengkawal dari tidurnya qailullah tadi, bangun sebelum azan zuhur.
pakai alarm. Kalau ini kan sudah nyaman, canggih, ketik alarm boleh, supaya kita mengamalkan akan sunnah. Wa tatawadda wa tahdurul masjid, lalu dia pun berwudu dan menghadiri ke masjid, hadir ke masjid. Wa tusalli tahiyatal masjid, adabnya setelah dia masuk ke dalam masjid, lalu dia pun melaksanakan salat tahiyatul masjid, salat penghormatan terhadap masjid. Masjid At-Thayyib. Penyepian masuk ke masjid sini sunnah untuk melakukan salat 2 rakaat. Jangan langsung duduk. Bayang dulu. Waktunya kan ada batas ya. Mau jam berapapun, bila kita masuk ke masjid untuk menghormati, memuliakan masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Misalnya pengen keluar, sekali masuk lagi jam 7 ke masjid, ngapain masuk lagi, punya harum kita tinggal. Maka ketika pian masuk ke dalam masjid, usahakan sholat dulu 2 rakaat. Jangan mahmalnya harum pada sebelahnya. Sholat dulu 2 rakaat. Ambil kunci tertinggal, HP tertinggal, sholat dulu 2 rakaat. Kalau memang tidak bisa, bisa diganti dengan al-baqiyatus salihah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali Pak Ibu. Ya, berapa kali? 4 sebagai penghormatan dengan masjid. Jadi pian kada sembahyang 2 rakaat karena tergesa-gesa, terburu-buru, maka bacalah al-baqiyatus salihah tadi itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 4 kali. Diulang 4 kali. Itu sebagai menghormati akan masjid, dapat pahala selesai. Misalnya kita hadir ke masjid, tadi sholat di rumah terlambat, lalu hendak hadir kajian ke masjid, majelis taklim subuh, biar masuklah ke masjid. Mestinya kan sholat 2 rakaat, tapi punya sholat 2 rakaat nyata ditangani orang. Apalagi kayak kita lagi dudukan, datang berdiamnya, jadi pusat perhatian, supaya ada sifat umpat langsung duduk. Duduknya dia itu sambil baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha, kayak hadir acara maulid misalnya, acara Isra Mi'raj. Di mana acaranya Ustaz? Di masjid. Bahas siang dulu, biar masuk ke masjid sholat ada mungkin ribut, orang bersolawat, orang baca maulid, berterbang, biar masuk sholat, itu kadang-kadang nyaman, terganggu kita. Maka apa yang kita lakukan ketika masuk masjid, apalagi penceramahnya lagi penceramah, jangan sembahyang masuk-masuk, langsung aja duduk. Tapi kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu 4 kali. Ya. Itu juga sholat Jumat, khatib sudah di atas mimbar, masuk boleh 2 pilihannya bagi laki-laki. Boleh dia sholat tahiyatul masjid, tapi ringkas, cepat, jangan membaca yang sunnah. Bila hendak sembahyang juga masuk langsung Allahu Akbar, langsung baca Fatihah, langsung rukuk, jangan pakai sunnah. Tasbihnya pun sekali aja, jangan 3. Subhanarabbil azim, Allahu akbar. Sekedar melaksanakan salat tahiyatul masjid. Atau pilihan yang kedua, hanya langsung dulu karena khatib sudah di atas mimbar, tinggal dia ganti dengan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Wa tusalli tahiyatul masjid. Nah, ini adabnya kita bila masuk ke dalam masjid sholat.
Wa tantadhirul muadzin fatujibah. Lalu dia pun menunggu seorang yang azan dan menjawab akan azannya. Jadi bila ada azan itu dijawab. Jangan berdiam, jangan berpandiran. Mohon terutama azan isya. Karena pasti dan insya Allah jamaah malam Ramadan sebelum azan isya sudah datangan ya Allah. Iya ya masjid, apalagi masjidnya ramai, pasti 5 menit sebelum azan datang. Bahkan ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Ngapain? Mandak sajadah dulu mulai. Habis mandak sajadah keluar pula. Cucu pentol sekarang di luar. Belum azan. Ada orang bagusnya sudah masuk masjid etikaf. Si guru itu kayak itu biasanya. Ya mana? Capat. Tukang kita cari capat. Untuk hari kan kita cari capat yang anu. Tuhan ini capat paculan yang ses. Berarti imamnya kelanjuran. Habis bisa terpacul tuh biasa sujud rukuk bagus yang sedang, yang penting bacaannya betul, sholatnya khusyuk. Mungkin namunnya sholat cepat itu bisa khusyuk, tidak mungkin, apalagi imamnya baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu maka motor Tuhan sudah imam sudah sujud. Ada baca khusyuk lagi apa yang dibaca. Bujur pun bisa kada tahu juga bujur kada yang dibaca. Jadinya untuk sedang ya. Amalnya kelajuan kada nyaman, lambat kayak biasa, kada nyaman juga. Ya, coba biar tarawih kayak sholat isya, mengeluh juga jemaah. Baca imam dia, laju sedikit tarawih. Kelajuan, komen juga jemaah, lajunya imam. Bahkan ada yang dikirim surat, tapi itu kawan ya. Ada kawan jadi imam dua di masjid. Jamaah ini banyak orang hak memang. Hubungan yang putih-putih bertahan sudah dibuka, hubungan bertahan, hubungan pensiunan. Iya imam maju tarawih. Memang sebagian orang sama ya. Di tempat-tempat lain aja suka. Tapi ini kan lihat dulu jamaahnya. Sekalinya dapat surat lagi sembahyang digiganya. Jangan laju lagi Ustaz. Surat cinta, artinya jamaah itu, namanya imam itu lagi kultur, Muhammad siap laju bertahan, gas laju kan, bila banyak Tuhan sesedangnya, itulah fleksibel ya. Seorang imam harus tahu kondisi makmumnya. Nahkoda imam itu seorang nahkoda, seorang supir yang mana dia membawa penumpang, dia harus tahu penumpangnya pemabuk. Jangan membut-membut sampai mabuk terus. Begitulah kita sebagai seorang pemimpin. Padahal qadir muadzin fatujibah, dia menunggu orang yang azan lalu menjawabnya. Jadi wajib menjawab azannya. Bila orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan berpandiran di belakang situ. Ini ajar bisa Allah. Kenapa tadi kan kewas jangan ya. Stop bila lagi azan. Stop aktivitas kita, jangan main HP, jangan berpandiran, jangan sembahyang pun juga jangan. Tunggu dulu azan, jawab dulu azan, selesai jawab azan baca doa. Itu pahalanya luar biasa dan bahkan amalan daripada husnul khatimah.
Dan sebaliknya orang yang biasa berpanggilan ketika azan itu dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Jadi jangan berpanggilan ketika azan. Biar di rumah, kita di rumah, kita di toko, kita di kantor mendengar azan, stop dulu. Dengarkan, jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. La asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila hayya 'ala shalah hanya la haula wala quwwata illa billah. Dijawab azannya. Baru selesai doa. Selesai doa, hanya lanjut lagi. Lanjut, berdagang lanjut, main HP lanjut, silakan. Tapi niatkan saat itu bahwa duhur kita bakal dikerjakan pada waktunya, namanya azan. Ada keinginan nantinya karena saat itu lagi sibuk, saat itu lagi pelanggan banyak-banyaknya, kalau ke masjid, tapi niatkan di hati bahwa kita bukan sengaja untuk melambatkan sholat, tapi nanti akan dikerjakan setelah gawian kita ini selesai. Maka kada dianggap berdosa melambatkannya itu. Nah, ada niat. Jangan dengar azan malah guling. Nah, ini malah makruh gulingnya, tidak boleh, dilarang saat itu. Tsumma taqumu fa tusalli arba'a raka'at aqibaz zawal kana rasul yutawwiluhunna. Kemudian kita bangun setelah azan melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Nabi biasanya 1 kali salam sebelum zuhur itu. Qobliyah zuhur 1 kali salam tanpa tasyahud awalnya, langsung 4 rakaat. Itu biasanya. Dan ini adalah sholat sunnah rawatib yang paling afdol di siang hari. Itu adalah qobliyah zuhur. Jadi jangan kada digawe yang namanya qobliyah. Apalagi kalau kita siap melaksanakannya, artinya waktunya ada, jangan malah di luar, terutama azan isya yang banyak kita lihat di masjid-masjid di malam-malam tarawih, azan isya, lalu ini masih di luar. Kenapa ini kada masuk? Menunggu komat, asik berpanggilan di sana. Mestinya waktu itu sudah dia gunakan untuk hal yang baik. Dan juga ba'diyah isya pun demikian. Selesai ba'diyah, selesai sholat isya, fadlallahu minkum, menunggu tarawih, mestinya sholat dulu. Kalau bisa 4 rakaat, 2 kali salam kalau bisa. Kalau sempat. Kalau yang nggak bisa, ya minimal 2. Karena sholat sunnah rawatib itu lebih muakkad daripada sholat sunnah tarawih. Levelnya lebih tinggi rawatib, ba'diyah, qobliyah, baru tarawih. Punya ada orang mengedepankan tarawih daripada sunnah rawatib, kan salah. Waktu selesai sholat isya, dia santai main-main. Pas sudah as-salat jami'ah, salat tarawih, hanya ini sholat. Kenapa kada melaksanakan ba'diyah? Itu amat rugi. Karena pahalanya lebih besar salat sunnah ba'diyah isya itu daripada tarawih. Apalagi dikerjakan 4 rakaat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. 4 rakaat ba'diyah isya itu tu'adil, menyamai pahalanya seperti pahala kita salat di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar kada perlu biar sibuk-sibuk di bulan Ramadan mencarinya. Tiap hari kita bisa menjadikan malam-malam kita itu Lailatul Qadar. Artinya pahalanya ibadah kita saat itu seperti ibadah 1000 bulan, 73 tahun kurang lebih.
itu kesempatan. Kalau kita tinggalkan, ya memang pahala wujudnya di dunia kada kelihatan. Seperti ibadah 1000 bulan. Oh, dah digawi kada juga. Padahal tahu sudah ilmunya, mendengar sudah fadilahnya, keutamaannya, tapi kada digawi juga. Itu. Kenapa? Karena kada kelihatan. Rewardnya itu tidak ada kelihatan di dunia. Kalau kita berdagang kan jual ini, keuntungan ini ada hasilnya, semangat kita. Oh, ramai sekali yang menjual banyak untuk besok tambah semangat lagi. Karena kita tahu apa yang kita dapatkan dari usaha itu. Tapi usaha amal yang kita lakukan di dunia ini nanti kita temukan pahalanya di akhirat. Memang sekarang kita kada sadar. Pas sudah di akhirat hanya sadar. Besarnya pahala hadir majelis subuh kemarin Ramadan. Menyesal aku kenapa guling semalam. Menyesal aku kenapa guling habis subuh semalam. Coba duduk setuman di masjid sampai isyraq, pahala haji umroh dapat besarnya luar biasa. Penyesalan paling buruk adalah penyesalan ketika sudah kita meninggal dunia, tidak bisa kembali, tidak bisa beramal lagi. Maka oleh karenanya manfaatkan wahai hadirin adalah bulan suci Ramadan yang kita jumpai ini jangan disia-siakan. Maka kita gali, kita ambil keberkahan Allah itu di bulan suci ini dengan memperbanyak amal-amal yang baik. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima amal kita, dan menjadikan kita muslimin muslimat yang meninggal dunianya gembira berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.